Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Susi Oklativa, NIM 8020190019. Saya adalah mahasiswa Universitas Dinamika Bangsa Jambi. Baiklah teman-teman, di sini saya akan menjawab beberapa pertanyaan dari mata kuliah metode penelitian sebagai bentuk bahwa saya menyelesaikan tugas mid semester ini. Baiklah. Saya mulai dari pertanyaan pertama. Jelaskan apa yang Anda pahami tentang penelitian. Jawaban saya, yang saya pahami tentang penelitian adalah suatu proses mencari pemecahan masalah atau mencari informasi yang dilakukan secara terstruktur, sistematis, dan terkontrol. Penelitian sendiri memiliki banyak jenis dan metode penelitiannya. Pertanyaan kedua, jelaskan tentang masalah penelitian. Apakah semua masalah dapat diangkat menjadi penelitian? Jawaban saya, secara definisi, masalah penelitian adalah kesenjangan atau gap apa yang seharusnya terjadi dengan apa yang menjadi kenyataan di masyarakat. Contoh, saya langsung aja pada contoh karena saya lebih mudah memahami pertanyaan ini dengan contoh. Contoh, pada suatu daerah dengan jumlah penduduk yang tidak lebih dari 200 jiwa dengan kondisi alam yang mendukung, seharusnya masyarakat tersebut sejahtera, semuanya tercukupi. Namun pada kenyataannya para penduduk mengalami hidup yang jauh dari kata sejahtera. Nah, itu adalah contoh dari definisi masalah penelitian, masalahnya. Itu contoh definisinya. Kemudian, kualitas dari penelitian itu ditentukan oleh kualitas masalahnya. Bukan dari teknologinya, bukan dari di luar permasalahan gitu, bukan. Bentuk penelitian itu dapat berupa 2, kalimat tanya atau kalimat tujuan. Contoh dengan kalimat pertanyaan, dengan permasalahan penduduk tadi, kalimat tanyanya adalah, apa penyebab ketidaksejahteraan penduduk daerah? Atau, mengapa daerah tersebut dengan jumlah penduduk dan kondisi alam yang memungkinkan namun jauh dari kata sejahtera? Nah, sebelum itu, saya akan memberi 3 sumber masalah. Itu ada 3. 1, people and problem, manusia dan masalah. Yang kedua, itu ada program. Yang ketiga, fenomena. Ini adalah sumber dari masalah. Selanjutnya dari pertanyaan ini adalah, apakah semua masalah dapat diangkat menjadi penelitian? Tidak semua masalah dapat dijadikan penelitian. Ada syarat-syarat yang harus dipenuhi agar permasalahan tersebut masuk dalam kriteria permasalahan yang berkualitas. Pertama, permasalahan tersebut harus menarik. Jika tidak menarik dan tidak menjadi sumber motivasi untuk penelitiannya sendiri, penelitian itu akan cenderung stuck di pertengahan jalan atau bahkan dari awal. Yang kedua, bermanfaat. Semua penelitian sebelum melakukan peneliti pasti memikirkan manfaatnya. Ketika saya melakukan penelitian ini, apa manfaatnya untuk masyarakat? Apa manfaatnya untuk diri saya sendiri dan sebagainya? Bermanfaat. Yang ketiga, hal yang baru. Peneliti ketika melakukan penelitian harus memikirkan bahwa hal yang diteliti tersebut baru dan tidak diteliti oleh peneliti lain sebelumnya. Yang keempat, dapat diuji atau diukur. Maksudnya, masalah tersebut, penelitian tersebut benar-benar bisa diuji dan dibuktikan secara nyata hasilnya. Yang kelima, dapat dilaksanakan. Maksudnya adalah kita sebagai peneliti
bisa mempunyai data, setelah mempunyai data dan masalah tersebut dapat diukur, kita harus bisa ngelakuin, kita harus bisa menjalankan penelitian kita ini. Kemudian yang keenam, itu merupakan suatu permasalahan yang penting. Permasalahan tersebut harus penting. Selain bermanfaat, ia juga harus penting. Dan itu satu sinkron. Yang ketujuh, tidak melanggar etika. Ketika sekiranya suatu permasalahan yang akan kita teliti itu mengandung sebuah permasalahan, maka penelitian itu tidak akan bermanfaat, tidak akan penting, dan itu merupakan satu hal yang sia-sia untuk dilakukan. Itu jawaban nomor 2. Selanjutnya, pertanyaan ketiga. Jelaskan perbedaan topik dan judul penelitian. Kemudian, jelaskan langkah yang dapat dilakukan dalam menentukan topik penelitian. Perbedaan topik dan judul penelitian. Topik sendiri dapat ditentukan apabila peneliti tahu apa yang ingin diteliti. Misalnya, saya itu suka teknologi, maka penelitian yang sebaiknya saya lakukan adalah itu tentang teknologi. Atau saya itu paham, mengerti tentang biologi, maka penelitian yang sebaiknya saya lakukan adalah satu topik permasalahan yang sesuai tentang biologi. Nah, yang selanjutnya, topik adalah pokok permasalahan. Topik itu pokok permasalahan. Itu yang harus kalian garis bawahi. Yang selanjutnya, topik dapat dipersempit oleh judul. Maksudnya, topik itu ini luas. Topik itu luas. Tapi ketika kita sudah memasukkannya dalam bentuk judul, dia akan menjadi sempit dengan keyword yang tetap pada porsinya, tetap topiknya, topik utamanya. Nah, kemudian topik itu tidak dapat dirubah. Mau bagaimanapun, ketika topik itu sudah sesuai, dia tidak akan pernah bisa dirubah. Atau bahkan ketika kita sedang melakukan penelitian, kemudian topik itu ternyata tidak menarik untuk kita, kita merasa, topiknya nggak sesuai nih. Itu tidak bisa kita rubah. Yang kita dapat rubah adalah dari judul. Kita akan ke perbedaan dari judul. Judul itu dapat dirubah. Topik tidak dapat dirubah, tapi judul dapat dirubah, disesuaikan dengan penelitian kita. Kemudian, judul itu tulisan yang dipakai sebagai ciri khas. Jadi ketika kita mencari di sebuah perpustakaan, mencari di internet, di manapun itu, kita tinggal mencari judulnya. Ini nih di judulnya, ini yang kita mau sebagai satu bentuk ciri khas dari penelitian itu. Kemudian tulisan itu, judul itu menggambarkan isi kegiatan. Judul itu harus sesuai dengan apa yang kita mau lakuin. Jadi para pembaca dari penelitian itu tuh tahu dengan hanya sekedar membaca judul. Kemudian judul itu harus mempunyai kata kunci. Jadi itu merupakan satu hal yang penting dan harus kalian garis bawahi. Kemudian jelaskan langkah yang dapat dilakukan dalam menentukan topik penelitian. Sebelumnya, perhatikan terlebih dahulu poin-poin yang akan saya sebutkan. Pertama, topik harus sesuai dengan bidang yang dipahami, yang dimengerti. Yang kedua, topik yang dipilih harus mempunyai manfaat untuk diri sendiri ataupun untuk lingkungan. Tapi yang lebih diperhatikan adalah untuk lingkungan dan orang banyak. Yang ketiga, harus jauh dari plagiat. Topiknya baru dan tidak ada peneliti sebelumnya yang melakukan gitu. Keempat, topik masuk dalam kapasitas penelitian. Kapasitas peneliti maksud saya. Kita harus tahu nih kapasitas kita sebagai peneliti, apakah kita dapat mengemban penelitian kita ini, apakah kita akan bertanggung jawab di sini, apakah penelitian kita dapat kita pertanggungjawabkan. Nah, langkah-langkah awal yang dapat dilakukan yaitu dengan cara langkah-langkah awal yang dapat dilakukan dalam menentukan topik penelitian itu dapat dilakukan dengan cara
brainstorming, yaitu antara lain: 1. Baca sebanyak-banyak mungkin literatur atau referensi tentang topik yang kita mau atau topik yang kita inginkan. Kedua, amati hal-hal yang terupdate tentang topik kita. Kita harus selalu update nih tentang topik kita. Wah, apa nih isu-isu tentang topik yang ingin kita teliti. Kita harus update tentang hal ini. Yang ketiga, berdiskusilah dengan teman atau dosen pembimbing. Setelah melakukan hal tersebut, mulailah setelah semua hal yang tadi saya sebutkan itu telah kalian lakukan, maka selanjutnya yang kalian lakukan adalah dalami topik yang kalian mau. Kemudian buat topik tersebut menjadi spesifik. Setelah kalian mendalami, topik saya menyangkut tentang biologi nih, tentang teknologi nih, tentang komputer. Setelah kalian tahu itu dan kalian dalamin itu, buat topik ini menjadi lebih spesifik. Spesifikkan topik ini untuk mempermudah Anda. Setelah menjadi spesifik, rubah menjadi bentuk pertanyaan. Setelah Anda rubah menjadi bentuk pertanyaan, dari pertanyaan ini Anda akan tahu, yang saya butuhkan tuh referensi yang ini. Yang saya butuhkan tuh data-data yang seperti ini. Yang saya mau tuh yang seperti ini, dan sebagainya. Setelah itu, kalian buat outline-nya. Dan kalian riset lebih dalam, maka topik kalian selesai. Kalian akan memiliki topik yang benar-benar kalian pahami. Kemudian, jelaskan pertanyaan keempat. Jelaskan peran studi pustaka dalam penelitian. Jawaban saya adalah peran studi pustaka ini sangat-sangat penting. Karena dengan melakukan kegiatan ini, hubungan antara masalah, penelitian-penelitian relevan, teori, itu akan menjadi lebih jelas. Kita tahu, ini masalah kita, ini teori kita, dan teori permasalahan dan peneliti itu menjadi sinkron, menjadi satu jalan, dan kita nggak akan stuck di tengah jalan. Kita akan yang kayak, iya, saya dapat mempertanggungjawabkan ini karena saya punya studi pustakanya, saya dapat referensinya, saya dapat mempertanggungjawabkannya. Dan penelitian itu akan lebih ditunjang baik secara teori ataupun yang sudah ada sebagai bukti nyata tuh hasilnya itu menjadi suatu hal yang ini nih hasil pustaka saya, ini nih yang dapat saya pertanggungjawabkan, ini hasil dari permasalahan yang selama ini saya cari jawabannya. Kemudian pertanyaan terakhir adalah jelaskan peran data dalam penelitian. Data itu perannya sangat-sangat penting menurut saya, karena data menjadi penghubung antara apa yang diteliti, hasil, dan penanggung-jawaban. Itu akan menjadi satu garis lurus yang dengan mudah akan kita sodorkan ke masyarakat. Ini buktinya ada nih, ini datanya ada nih. Dan itu tuh menjadi satu penunjang penelitian yang kalian akan butuhkan dalam bentuk apapun. Sebagai peneliti, data tuh seperti induknya gitu. Selain topik, induknya. Data yang menjadi induk. Itu penunjang yang paling penting. Nah, data sendiri itu ada dua, primer dan sekunder. Data yang paling penting itu primer. Namun, jangan salahkan yang sekunder. Jangan menganggap remeh yang sekunder. Sekunder itu menjadi suatu penunjang penelitian yang dapat yang benar-benar menjadikan hasil penelitian itu berkualitas. Ketika masyarakat bertanya, ketika masyarakat melontarkan sebuah pernyataan, saya nggak puas nih, datanya cuma ini nih, datanya cuma segini nih, ini kan data yang umum, bla bla dan sebagainya. Ketika kita punya data sekunder, kita akan menyodorkan dan kita akan menyatakan ini data penunjang yang saya punya, yang belum tentu peneliti lain punya.
Sekian dari saya, semoga dapat dimengerti, semoga bermanfaat. Ini adalah jawaban saya. Sekian dari saya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.